Hai, gua Bang Paul and this is my vlog. Udah lama nih gua nggak nge-record lagi ya. Sebenarnya beberapa hari kemarin tuh gua ngegokar, tapi gua lagi males bikin videonya. Jadi kayak ya udah gua fokus ngegokar aja gitu. Oke, malam ini, hari ini tanggal 2 koma. Udah malam ya soalnya. Hari ini tanggal 23 Agustus 2022 guys. Sekarang jam 8.15. Jadi gua itu tadi habis maghrib lah, biasa kita ngegokar. Dan gua udah dapat 2 orderan tadi. Nah, hari ini gua mau ngegokar sampai malam guys, sampai tengah malam kayaknya. Mungkin lebih ya. Karena beberapa hari ke belakang itu gua mainnya di malam terus. Bahkan sampai lewat tengah malam. Nah, banyak memang customer yang ya you know lah ya, kayak anak muda gitu kan, yang habis pulang dugem atau apa. Ordernya itu banyaknya di situ guys. Terus ada juga sih yang dari travel kayak gitu. Nah, ternyata uang malam itu lebih gede anjir, sumpah. Jadi gue pernah ya, beberapa hari yang lalu lah, gue itu dapat orderan di, aduh gue lupa nama tempatnya, pokoknya tempat dugem lah ya intinya. Naiklah cewek sama teman-temannya. Itu tarifnya kurang lebih ya waktu itu, kalau nggak salah nih, gue agak-agak lupa sih, kalau nggak salah sekitar 5-6 gitu kalau nggak salah. Dan dia ngasih gue duit cepet cuy, 100.000. Dia bilang udah ambil aja kembaliannya pak. Jadi kayak anjir, ternyata gede ya. Tips itu gede, itu baru satu loh. Sedangkan pada hari itu gue dapet lumayan banyak cuy customer yang istilahnya ya anak-anak muda lah ya, anak-anak muda yang masih mencari jati diri gitu ya, masih dugem kayak gitu. Dan mereka tuh emang bener sih kata orang-orang yang kayak gitu tuh masih royal. Ngasih gede-gede banget. Kayak gue juga pernah gitu dapat tarifnya itu 50 berapa gitu ya, lupa gue. Dia ngasih 70. Ini ambil aja kembaliannya. Jadi kayak ya nggak tahu ya, mungkin mereka kayak masih masih nerima uang dengan enak ya. Jadi kayak slow aja ngeluarin duit. Itu banyak cuy. Gue mungkin kalau waktu itu gue hitung-hitung ya, mungkin loh ini dari tipsnya aja yang gue dapat pada hari itu mungkin bisa sampai 300.000. Mungkin loh ya, gue ini hitungan kasar aja. Dan itu di luar dari kayak omset ininya ya, omset hariannya. Dan enaknya juga kalau malam, customer yang kayak gitu tuh rata-rata rumahnya jauh-jauh cuy. Jadi kayak misalkan nih, rumahnya di daerah Cibaduyut, mereka mainnya itu kayak dugemnya itu di daerah Dago misalnya, kayak gitu. Jadi jarak itu emang lumayan jauh. Dan sekali trip kan lumayan ya, kalau jauh gitu kan kerasa gitu duitnya, daripada yang cuman 1 kilo 2 kilo. Emang kalau misalkan kita lihat dari nominalnya, sekilo 2 kilo itu lebih gede dapatnya. Tapi kalau misalkan sekali jepret gitu jauh jaraknya, itu kayak lebih enak aja nerima duitnya gitu. Itu terus juga yang pulang dari travel, jadi jam 1:30, 2 malam gitu dia baru pulang. Dan biasanya kan kalau orang pulang dari travel ya, domisili rumahnya itu juga lumayan jauh lah. Karena kayak contoh gini lah, pulang misalkan dari City Trans di Pati Ukur, biasanya orang-orang yang di sana domisili rumahnya paling dekat itu mungkin ya kayak di Supratman atau di Dago yang kayak gitu. Tapi rata-rata sih pengalaman gua itu ada yang sampai ke Margahayu dekat rumah gua, ada juga yang sampai ke Soreang. Karena mungkin kalau di daerah-daerah sana travelnya yang tujuan ke arah yang pengen mereka tuju itu nggak ada gitu, makanya harus ke yang di DU misalnya kayak gitu. Itu gede juga cuy. Waktu itu dapat berapa ya, pokoknya tipsnya hampir 50.000 lah dikasih. Jadi kayak anjir, ternyata ini enaknya malam. Dari masalah duit gede, gua nggak ini ya, kita bicara jujur aja, kita bicara fair-fairan. Emang dari masalah duit gede kalau malam dibandingin siang. Memang
ada plus minus lah, tapi menurut gue kayak lebih banyak plusnya kalau di malam. Nah terus kalau dari masalah jalan, kalau malam dia lebih enak, lebih lengang gitu kan, jadi kayak kita nggak terjebak macet lama, jadi lebih efektif dan efisien aja gitu bahan bakar kita. Nah terus kalau malam kan karena udara dingin ya, jadi banyak juga customer yang nggak usah pakai AC lah katanya. Otomatis kan bisa menghemat bensin dong dengan kita mematikan AC di dalam kota. Itu jadi kayak wow, ternyata lumayan ya. Cuman memang kekurangannya memang bahaya ya kalau malam, karena kita nggak tahu customernya seperti apa. Sebenarnya sih kalau masalah bahaya itu bukan cuma malam aja, siang pun ada gitu. Tapi kalau malam tuh lebih riskan lah, karena kita nggak tahu customernya kayak gimana. Terus abis itu sepi kan jalanan, jadi itu sih. Jadi ya pinter-pinter kita aja pilih customer, dan pinter-pinter kita untuk jaga diri. Terus satu lagi, kalau malam ini ya memang dibutuhkan driver yang punya jam atau riwayat ordernya baik, karena memang kalau malam dia nggak serame siang orderannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau coba malam tapi riwayat order kalian masih kurang baik lah istilahnya, akan agak susah. Karena kalau di Gokar ya saingannya itu dengan driver-driver yang punya riwayat ordernya lebih bagus gitu, performanya lebih bagus. Nah jadi kalau mau main malam, bagusin dulu riwayat order di siang harinya. Itu saran gue sih. Kalau misalkan ada nih yang nonton video gue yang pengen nyobain juga malam kayak gitu guys. Nah sekarang udah jam 8:30 ya anjir. Ini gue belum dapat orderan lagi nih cuy. Ini gue di arah Riau, kita mau ke arah PVJ aja langsung, karena itu daerah gue sih, daerah rute gue main di sana. Oke, kita langsung cabut ke sana guys. Guys, gue dapat orderan baru aja. Gue matiin kamera, terus langsung dapat orderan. Ini gue jemputnya nggak tahu nih, ini poinnya apa, titiknya cuma di Indomaret doang. Ngantarnya sih ke Braga. Tarifnya gue nerima bersih berapa tadi? 15 ribuan deh kalau nggak salah. Gak apa-apa lah ya. Karena kalau malam nih enaknya jalannya lengang, jadi it's okay gitu. Mau jarak dekat atau gimana juga nggak masalah, gue nggak akan nolak. Oke, kita jemput lu guys. Gue baru aja antar customer ketiga, dapat lagi langsung orderan yang keempat guys. Ini gue ngejemputnya di, nggak tahu ini tulisannya cuma di trotoar di depan halte. Gue bingung deh kok titiknya bisa begitu ya. Antarnya ke daerah Dago guys. Jadi oh ini kayaknya di ini ya, di apa, Asia Afrika. Gua bisa antar customer yang keempat guys, cuman jalannya masuk gang banget. Terus lokasinya di mana tadi? Ini teh berarti masuknya Cigondewa. Gua kirain Dago tadi, soalnya kan namanya tuh lapangan Dago. Ternyata Cigondewa ya. Ini gua baru pertama kali nih ke daerah sini nih. Soalnya ini masuk banget tuh, masuk gang gitu. Ini gue mau ngelewatin Pascal dulu ya guys ya. Nah jadi kalau lurus ke sana itu ke arah Cimahi guys. Ini kita muter. Karena kalau ke Cimahi, ntar gue mainnya di sana. Jadi gue memutuskan untuk main di kota aja, Bandung kota. Kita muter. Nah ini nanti arah pertamanya itu ke Pascal dulu. Mall yang terdekat ya, mall yang terdekat dari sini itu nanti ke Pascal dulu guys. Gitu cuy. Bentar, gue tuh tadi belum ngecek deh ini si customernya bayar berapa ya. Soalnya gue tadi langsung bilang aja pas, gue bilang, dia nggak jawab. Uangnya bentar ya, kita kayaknya berhenti dulu sejenak. Oh dia ngasih 40.000 guys. Harusnya dia bayar 39.000, tapi dia ngasihnya 40.000. Jadi tipsnya 1.000. Oh guys, gue dapat orderan nih. Aduh, ini ke arah Cimahi nih kayaknya. Gue pengen menghindari Cimahi, malah dapetnya ke arah Cimahi dah kayaknya. Ntar ya, coba kita cek dulu ya. Oh enggak, ternyata enggak. Jemputnya ke arah Cimahi memang, tapi dia ngantarnya nggak ke arah Cimahi guys. Oke, kita jemput dulu guys customernya. Gue bisa antar customer yang kelima guys. Orangnya asik banget ya. Cewek, terus
kerja, wanita karir lah. Dan enak sepanjang jalan tuh ngobrolnya tuh enak. Kelihatan sih dia orangnya smart banget kayaknya. Dari cara dia ngobrol, dari cara dia ya jawab pertanyaan gua lah. Terus dari cara dia gimana nada-nadanya gitu, intonasinya dia berbicara, gimana cara dia punya pola pikirnya gitu ya. Dan gue seneng gitu customer kayak gitu yang sebutnya open minded lah gitu, dia lebih terbuka gitu, terus ya semua segala isu dibahas dia. Jadi kayak nggak kerasa waktunya gitu guys. Oke, sekarang ini gue karena tadi nganternya di dekat Andir ya, berarti masih bisa ke daerah Pascal guys. Jadi gue mau ke arah Pascal aja nih. Aduh, gimana ini? Gue dari tadi niat pengen ke mall gitu ya, pengen dapat customer di daerah sana, entah itu Pascal, PVJ atau Ciwok. Ini gue dapat lagi orderan di daerah sini, cuy. Ini gue jemputnya di mana ini? Daerah mana ini? Ntar gue cek dulu. Dan nganternya ke Kopo, anjir. Gue jemputnya di garasi bus Goodwill. Kayaknya memang hari ini gue tidak ditakdirkan untuk dapat customer ini ya di mall-mall gitu. Gue habis antar customer yang ke-6 guys. Dan ya kayak yang gue bilang tadi ya, pupus harapan gue untuk jemput atau dapat customer di daerah PVJ, Ciwok mungkin masih bisa lah, tapi kalau PVJ udah gak mungkin. Karena kalau Ciwok itu biasanya tengah malam juga suka masih ada gitu, meskipun orang bukan yang keluar dari mall ya, tapi yang nunggu di Ciwok, nunggu jemputan kayak gitu. Kalau PVJ udah nggak mungkin. Sekarang udah jam 10 coy. Gue dapat customer lagi guys, ini customer yang ke-7 ya. Jemputnya itu di Bank Syariah Indonesia ya, berarti nggak jauh dari tempat gua. Antarnya ke Dalam Kaum. Gua bisa antar customer ke-7 guys, dan sekarang udah jam 10:30 ya. Jadi untuk hari ini masih ada waktu sekitar 1,5 jam. Kira-kira bisa nggak ya gue dapet 3 orderan gitu. Jadi hari ini terhitungnya 10 trip. Harusnya sih bisa ya, kalau gue tadi main di atas. Ini karena tadi sempat main di bawah, jadi yang di tengah-tengah kota itu mungkin udah pada balik. Kalau udah pada balik kan jadi udah agak-agak susah lah istilahnya untuk dapat orderan beruntun gitu. Sekarang gua tetap akan ke daerah mana tadi, Ciumbuleuit ya. Kita ke Ciumbuleuit. Ini gua mau ngelewatin Braga dulu guys. Kali aja di Braga ada yang nyantol ya, 1 lah, kok 2 sih. Gak mungkin kan langsung 2 trip naik 1 trip maksud gua. Gua dapat orderan yang ke-8 guys. Dan ini jemputnya nggak jauh ya, sekitar 1 kilo sih kalau di map. Tujuannya anjir, kayaknya gue pernah datang deh ke tempat ini. Jadi tujuannya itu ke shelter guys. Kalau di Bandung ya, yang orang-orang Bandung tahu lah pasti shelter itu apa. Oke, kita langsung jemput lo customer ya guys. Oke guys, gue bisa antar customer yang ke-8 ya. Ayo, kita butuh 2 customer lagi ya untuk hari ini, biar closingnya pas nih di 1000 koin. Sekarang jam 11 guys. Tadi gue dapet bersihnya sekitar 20.800. Jarak yang gue tempuh itu sekitar 4,27 km guys. Jadi kurang lebih 4.000 lebih ya per kilometernya, hampir 5.000 lah, 5.000 kurang dikit. Kita masih di lampu merah ya guys ya. By the way, nanti sebelum gua balik, gua akan hitung nih hari ini tuh habis berapa liter bensin ya. Kebetulan juga soalnya tadi pas gua mau cabut, mau ngegokar, gua gua setting odometernya ke trip A nya itu. Jadi
bisa kelihatan nanti jarak yang udah gue tempuh itu ada berapa. Wow, gue dapat orderan lagi guys. Hari ini tarifnya cere-cere semua ya. Oke, sekarang kita mau jemput lu customernya ke Hotel Sakura Bandung. Gue bisa antar customer yang ke-9 guys. Sekarang jam setengah 12. Yuk, satu trip lagi yuk. Sekarang gue ke arah mana ya? Oh iya, kita ke Dago dulu deh. Gue pengen ke pom bensin dulu cok. Gue pengen toilet. Kita habis dari pom bensin Dago, terus kita melipir ke Ciamplas ya. Ciamplas, Ciumbulit dulu deh. Ciumbulit dulu aja, Ciumbulit kan ke atas. Kalau nggak dapat turun ke Ciamplas. Terus muter ke PVJ, itu paling rutenya ya. Oke guys, gue udah di pom bensin Dago ya. Dan sekarang nih jam setengah 12, jarak yang udah gue tempuh hari ini 81,8 km guys. Jadi itu berapa trip? 9 trip ya. Baru dapat 9 trip nih gue hari ini. Tuh. Berarti kalau dirata-ratakan kurang lebih satu tripnya sekitar 10 kilometeran lah ya. 10 km kurang dikit. Oke, sekarang kita memutar lagi guys. Sekarang jam setengah 12 ya tadi. Manfaatin setengah jam, mudah-mudahan dapat satu orderan biar hari ini closingnya bisa 1000 poin guys. BTW gue sebenarnya agak pesimis sih kalau sekarang main ke Ciwok ya jam segini gitu. Untuk dapat orderan tuh kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kita coba dulu aja lah ya guys ya. Ya, gue di persimpangan antara Ciamplas dan Ciumbuluit. Ciumbuluit itu kalau menurut gue ya, dia tuh kayak timpang nggak sih kalau dibandingin dengan Ciamplas atau Dago lah. Karena apa ya nih, lihat sendiri ya. Ciumbulit itu sebenarnya banyak banget hotel. Terus kan ada gue dapat orderan guys. Jadi kayaknya kita bahas Ciumbulit entaran ya. Ntar cok, ini gue muter dulu ini. Jemputnya di Venetian soalnya. Venetian Sukajadi. Wow. Gue bisa antar customer ke 10 guys hari ini. Dan alhamdulillahnya tepat ya sebelum jam 12. Jadi per hari ini gue dapat 1000 poin. Lumayan nambahin poin buat naik level ya. Gue nyoba untuk nargetin nanti closing di akhir bulan tuh levelnya gold guys. Karena kan silver gue udah nyobain nih. Nah gue pengen langsung naik ke gold gitu. Mungkin bulan depan gue akan coba untuk platinum ya. Platinum tuh cuman agak berat dia per bulan minimal poin itu 38.000. Kalau rata-rata satu poinnya 100 berarti sekitar 380 trip kan. 380 trip per bulan. Kalau dibagi 30 hari berarti kurang lebih berapa tuh? Sekitar alhamdulillah dapat lagi cuy. Kurang lebih sekitar 12-an lah ya, 14 lah, 14 trip per harinya gitu guys. Makanya agak-agak berat kalau platinum tuh. Terus juga rating dan performance-nya juga harus bagus. Oke, ini kita jemput customer ke-11 hari ini guys. Jadi ini masih terhitung hari ini ya, karena masih di bawah jam 12. Kita jemputnya di Grand Setiabudi Apartemen. Oh, cuman ke Dago cuy, nggak terlalu jauh. Oke, kita jemput lo guys. Guys, gue bisa antar customer ke-11 buat hari ini ya. Berarti kalau untuk hari ini total gue dapat 11 customer guys. Dan gue mau mulai lagi nih, gue mulai langsung lagi. Jadi sekarang jam 12:12 ya. Kita akan main malam. Kita akan ngalong nih. So, langsung aja kita nyalain lagi aplikasinya. Tadi gue udah verifikasi masker juga guys. Biasanya jam-jam segini daerah-daerah Sulanjana tuh rame cuy. Gue coba untuk stay dulu guys sebentar di sini ya. Ini di DU dekat apa ini? Depannya PS Store ya, PS Store DU.
Jadi kita akan coba stay di sini sekitar ya 10-15 menit lah. Kalau misalkan belum ada orderan, kita muter lagi ya. Sekalian mendinginkan mesin dulu guys, karena dari tadi nonstop 5,5 jam. Guys, gue dapat orderan ini kayaknya dari City Trans deh. Untung aja gue belum cabut. Tadi gue udah mau cabut nih sekitar 15 menit gue nunggu, ternyata belum ada. Tiba-tiba langsung dapet. Oke, gak usah lama-lama karena customernya juga nunggu, kita langsung cabut guys. Itu ke Janavella dari PU depan PS Store tadi. Pom bensin sorry. Jarak yang gua tempuh sekitar 3,5 kilo. Tarif yang gua dapatkan bersihnya 17.600. Berarti berapa tuh? Kurang lebih sekitar 5.000 lebih lah ya per kilometernya, karena masih masuk tarif minimal. Oke guys, gue dapat orderan. Ini gue coba melipir ke Pasteur. Tiba-tiba dapat orderan di Hotel Aston. Tujuannya ke Setiabudi guys. Oke, langsung aja kita jemput customernya. Gue habis antar customer yang ketiga ya hari ini. Cuman tadi tuh ternyata hotel tujuannya udah tutup. Jadi ya udah, gue temenin dulu nganter ke hotel di sekitaran situ, nyari-nyari hotel dulu gitu. Nah, tarifnya tadi 36.000 gue nagih tunainya. Cuman si bapaknya ngasih 40.000 gitu. Katanya ya karena nemenin lah nyari-nyari hotelnya. Oke, sekarang udah jam 1:30 nih. Kayaknya gue mau sambil ke arah balik aja guys, karena nggak tahu nih, gue udah agak ngantuk ya. Tapi kalau misalkan dapat orderan ya udah angkut dulu ya. Mudah-mudahan ngarahnya sih ke rumah gua, sekitaran rumah gua gitu. Ini gua di Cihampelas guys, dan ya seperti yang bisa dilihat ya, jalanannya sepi sekali. Oke guys, sekarang gua di SPBU Riau ya. Gua kayaknya habis ini mau langsung pulang. Sekarang kita lihat dulu guys. Sekarang hampir jam 2 ya. Ini gua menghabiskan 137 sampai sekarang, sampai SPBU Riau. Nanti kita akan hitung lagi pas udah sampai rumah. Jadi hari ini tuh gua menghabiskan berapa ratus kilometer gitu guys. Untuk hari ini gua 3 trip ya berarti ya. Udah masuk hari ini. Ini hari apa sih anjing? Hari Rabu. Hari Rabu udah 3 trip guys. Oke, sekarang gue mau ngitung duit dulu nih. Ini duit receh semua anjir. Jadi kita akan isi bensin dulu, terus habis itu kita langsung cabut pulang. Karena gue udah ngantuk banget guys. Guys, tadi sebenarnya niat gue tuh udah mau balik ya guys ya. Bahkan gue udah nyampe Buah Batu. Tiba-tiba dapat orderan dari Buah Batu ke Setra Duta, anjir, naik lagi ke atas cok. Dan sekarang udah mau jam 3, jadi kayaknya nanggung deh gua bablasin aja lah sampai subuh anjir. Gue jadinya balik guys, dan sekarang pas banget nih udah jam 3:30 ya. Ini kilometer yang gua tempuh hari ini dari gua keluar dari rumah sampai gua balik lagi. So, kita hitung-hitungan sekarang. Gua mau masuk dulu, terus bersih-bersih, terus kita hitung-hitungan ya guys ya. Oke guys, sekarang waktunya kita hitung-hitungan ya. Pertama kita hitung dari jam kerja gue dulu. Untuk hari ini, untuk tadi, gue kerja dari jam 6:30 maghrib sampai jam 3:30 ya tadi. 6:30 gue keluar, 3:30 pas banget, 3:30 lebih 2 lah ya, lebih 2 menit. Kita buletin aja 3:30. Gue sampai di rumah, berarti itu berapa jam tuh? Kita tulis dulu, jam kerja. Pulpennya gimana nih? Jam kerja kurang lebih berapa tuh? Berarti 9 jam cuy. Jam kerja gue 9 jam untuk hari ini. Terus jarak yang gue tempuh dari gue ngeluarin mobil sampai gue masukin lagi ke garasi itu kurang lebih sekitar 180 koma ya. Tapi kita buletin aja 181 jarak tempuh.
menempuh kurang lebih 181 km ya. Nah, untuk hari ini, pendapatan hari ini itu dari tanggal 23 ya berarti ya guys ya. 23 Agustus itu gue dapet nih. 23 itu 223.200. Oke, kita pakai kalkulator guys, kita hitung. Kalau tadi 223.200 ya, ditambah sama yang hari ini masuk. Yang ini berarti 116.800. 800 223.200 tambah 116.200 340.000 pendapatan. Jelek banget tulisan gue, udah lama gak nulis. Sama dengan 340.000 lah, kita tulis gitu dulu aja ya. Nah, sekarang kita hitung konsumsi BBM tadi. Karena jarak yang gue tempuh itu 181 km, sedangkan mobil gue itu 1 liter banding 10 koma sih, tapi gue buletin aja 10 biar gampang ya. Berarti kalau 18,1 km itu sekitar berapa, Cok? Konsumsi BBM yang gue habiskan lah ya. BBM yang gue habiskan hari ini itu sekitar 18,1 liter berarti. Oke, berarti BBM hari ini sekitar 18,1 liter. Itu sama dengan berarti 18,1 dikali harga Pertalite itu 7650 masih. 7650. Berarti hari ini bensin ada di angka 138,465 coy. Nih. Ya. 138,465. Nah, sekarang untuk lihat bersihnya berapa, berarti 340 dikurang 138.500 lah ya. Nah, jadi hari ini gue dapat bersih itu sekitar 201.500. Nah, ini bersih sebelum dipotong kayak biaya perawatan mobil ya, kayak gitu. Ini gue ngitungnya cuma sampai sini aja. Nah, jadi untuk jam kerja gue 9 jam untuk hari ini ya, itu gue bisa ngedapetin bersihnya di luar biaya servis mobil itu 201.500. Nah, kalau dirata-ratakan juga hari ini itu kan gue dapat sekitar 15 trip ya. 15 trip. Itu memakan jarak tempuh 181 km. Berarti per trip gua itu kurang lebih, kalau dirata-ratakan satu trip gua itu berarti kurang lebih sekitar 12,1 km kita bulatkan. Berarti satu trip gua itu memakan 1 liter bensin, Cok. Ya, jadi seginilah hasil pendapatan gua guys. Dan hari ini sebenarnya bisa dibilang agak sepi ya kalau menurut gua. Bukan masalah sepi dari jumlah orderan. Kalau jumlah orderan tuh normal, tapi lebih ke customernya mungkin yang argo itu cere-cere semua. Jadi yang dekat-dekat semua. Dan hari ini gua nggak mendapatkan customer yang mabok. Padahal gue berharap gitu dapat customer yang habis dugem atau apa, karena biasanya tipsnya gede, Cok. Oke, inilah hasil akhir gue ya, bersihnya segini. Jadi kalau misalkan gue rutin nih, kita rutinkan lah misalnya sebulan, gue bisa megang sekitar 6 juta ya, 6 juta. Tapi kita potong biaya servis dan lain-lain, mungkin kita bulatkan sekitar 30% kegedean gak sih? Kalau misalkan sekarang ini kita potong 10% lah dari ini ya,
berarti sekitar berapa, dari omset berarti sekitar 34.000 ya, bulatin lah 40.000. Berarti biaya servis per bulan kurang lebih ya, ini gue bulatin aja, sekitar 1,2. Jadi kalau misalkan biaya servis gue 1,2 dan omset gue itu 6 bersih gue itu 6 juta, maka dalam sebulan dengan cara gue kayak gini ya, dengan gue main malam, dengan gue jam kerjanya kayak gini, dan dengan omset atau pendapatan bersihnya segini ya minimal ya, itu gue bisa pegang bersih nih 4.800.000 guys. Nah, jadi worth it nggak menurut kalian? Kalau kata gue sih worth it banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian kerja nih, siang hari kerja, malamnya bisa ngegokar, tapi nggak sampai tengah malam kayak gue juga. Ya mungkin sekitar sampai ya jam 10-11 masih oke lah ya mungkin ya. Mungkin kalau sekitar segitu bisalah dapat sekitar tambahan 3 juta guys. Gitu. Ini juga gue ngegokarnya nggak ini ya, nggak fokus, dalam artian kayak ya waktu luang gue aja gue manfaatin ngegokar. Oke guys, jadi segitu pendapatan bersih gue ya. Kalian udah lihat sendiri. Untuk hari ini, dalam sebulan gue nggak bisa mastiin sih. Cuman kalau kita berkaca dari hari ini ya mungkin sekitar 4,8an yang gue dapat. Cuman biasanya kadang gue lebih kayak kemarin tuh ya, yang kayak gue sampaikan juga tadi, untuk tips aja bisa sampai 300.000 gitu. Jadi itu di luar lah ya, di luar apa hitung-hitungan ini. Tapi kalau misalkan minimalnya sih 4,8 harusnya dapat. Oke guys, segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalain notifikasi loncengnya. See you in the next video. Gua Bang Paul. Bye-bye.